Saya ingin menyapa juga Anda sekali lagi ya mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama, namanya hadirat Tuhan. Biarkan firman-Nya menuntun langkah hidup kita dan juga Dia menjamah, mengurapi dan melawat Anda dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara, lagu terakhir yang kita nyanyikan, biarkan dari sisi kita sebagai manusia selalu berharap bahwa Tuhan itu adalah sahabat terbaik kita. Karena pastinya di luar Tuhan, di luar kemampuan, kekuatannya, meskipun kita berprestasi hari ini, meskipun kita tampak ada di puncak gunung kehidupan, di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Dari sisi kita harus menyadari bahwa kita perlu Dia sebagai sahabat terbaik kita. Meskipun dari seberang sana, dari sisi Roh Kudus, mungkin belum tentu kita ini masuk kualifikasi sahabat terbaik dari sisi Roh Kudusnya. Karena seringkali kadang kita up and down, kadangkala kita gak taat dengar firman-Nya, kadangkala kita percaya gak percaya dengar suara Roh Kudus. Tapi minimal setiap kita punya kerinduan untuk kita bertumbuh. Oleh karena itu sepanjang khotbah-khotbah bulan Juni di seputar tema menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi, menjadi tuntunan pengajaran yang begitu penting bagi kita. Dan judul khotbah saya hari ini adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa ini tidak akan pernah diampuni, yaitu menentang Roh Kudus. Masih di dalam bagian besar teaching series sepanjang bulan Juni, menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Ngomong-ngomong soal dosa, ngomong-ngomong soal kesalahan, siapa sih yang gak pernah lakukan kesalahan? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, gak ada yang berani. Semua kita pernah lakukan kesalahan, namanya manusia, kita bisa ceroboh. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara ada kesalahan-kesalahan yang berujung atau berakibat fatal. Oleh karena itu betapa kita itu perlu tuntunan Roh Kudus karena ada kesalahan di dalam pekerjaan mungkin, di dalam relasi kita, dalam keluarga. Ada kesalahan-kesalahan fatal yang berujung kepada sesuatu yang menghancurkan. Dan salah satunya terjadi tahun 1014 sampai 1914, 1914, ketika Perang Dunia Pertama, ketika seorang driver salah belok. Ceritanya demikian, salah satu penyebab meletusnya Perang Dunia Pertama, yakni karena terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand dari Austria serta istrinya. Pembunuhan ini terjadi karena supir Sir Archduke salah belok ke sebuah jalan, di mana jalan itu seorang pembunuh memang sudah mengincar mereka. 2 tembakan dilepaskan, Franz serta istrinya tewas. Dan peristiwa ini menyebabkan bentrokan diplomatik yang berujung kepada Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918. Gara-gara sopir kendaraan beloknya salah di jalan yang salah. Tampaknya sederhana, salah belok cuman salah belok. Tapi berujung kepada meletusnya Perang Dunia yang mengerikan tahun 1914-1918. Karena seseorang tidak mengemudikan dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan petunjuk yang diberikan, entah kelalaian apa. Tapi mengakibatkan sebuah kesalahan, mengakibatkan sebuah chaos, kekacauan di dunia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pun pegang kendali atau kemudi hidup kita. Kalau kita salah belok, kalau kita salah melangkah dalam hidup, salah mengambil keputusan tertentu, bisa runyam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu betapa kita itu perlu mengandalkan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Dia bukan pribadi yang hit and run, tabrak lari, dia mau stay, dia mau tuntun. Siapa kita manusia yang fana ini sehingga Tuhan pencipta alam semesta mau tinggal di dalam hati kita. Kalau tadi kesalahan orang membuat Perang Dunia I. Bagaimana kalau kesalahan kita terhadap Roh Kudus? Bagaimana kalau kesalahan kita itu gak bisa diampuni? Padahal keberadaan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup anak-anak Tuhan. Tanpa peran Roh Kudus pastilah kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Orang yang salah pegang kendali saja berakibat fatal. Bagaimana kalau kesalahan kita membuat Roh Kudus meninggalkan kita selama-lamanya. Ternyata ada dosa yang tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, kata Yesus. Di dunia yang akan datang pun tidak. Dosa itu adalah dosa menentang pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat langsung catatan daripada pencatat kitab Injil. Perkataan Yesus sendiri. Dalam Matius 12 mari kita lihat.
Ayat yang ke-31 sampai 32. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Saya rindu mengajak Anda membacanya bersama-sama, baik yang onsite maupun yang live streaming. Meskipun saya nggak bisa dengar Anda yang live streaming, tapi ingat, firman iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dosa terhadap anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia adalah gambaran Yesus sendiri. Menentang anak manusia masih bisa diampuni, karena Roh Kudus bisa menginsafkan dia, akhirnya bertobat. Tapi kalau menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, di dalam kekekalan pun juga tidak akan diampuni. Entah Anda pernah baca perikop ini atau barusan dengar perikop ini, tapi minimal pasti hati kita jadi was-was nih, jadi deg-degan. Gimana ya kalau kita pernah lakukan kesalahan dosa itu ya? Lalu gimana nasib kita selanjutnya? Ayat ini membuat kita deg-degan. Tapi baguslah, lebih bagus deg-degan yang kayak begitu. Dibanding kita deg-degan nyuri, ngambil hak milik orang. Dibanding deg-degan selingkuh, dibanding deg-degan menipu. Lebih baik deg-degan yang kayak gini. Karena berarti hati nurani kita masih kita dengerin. Jangan-jangan kita pernah lakukan kesalahan itu. Gimana ya kalau gak diampuni? Yesus itu baik. Ketika dia menegur demikian, tegurannya itu karena sayang, karena cinta. Sama kayak kita orang tua, waktu anak kita lebih kecil, ketika hujan, anak-anak suka main hujan-hujanan, kita berkata, nak cepet masuk, supaya engkau gak masuk angin, gak demam. Kadang ketika anak kita tetap gak mau masuk, nada kita over tuh, nak cepet masuk gitu ya. Karena sayangnya kita. Jadi kalau Tuhan ngomong begini itu karena sayangnya kepada manusia. Sayangnya juga kepada orang-orang Farisi, terutama ditujukan waktu itu. Dan kita akan belajar bagaimana kalau ada ayat seperti ini, tips buat Bapak Ibu Saudara kalau merenungkan Alkitab di rumah. Ada ayat-ayat yang membuat kita penasaran, pengen tahu jawabannya. Anda bisa baca ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Atau kalau nggak menemukan pasal sebelumnya lagi, selalu nanti kita ketemukan jawabannya. Demikianlah juga ternyata Yesus itu menjelaskan seperti apa sih dosa menentang Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni. Nah ternyata kata hujat, menghujat Roh Kudus berasal dari kata blasfemia dalam bahasa Yunani Alkitab kita Perjanjian Baru. Blasfemia itu artinya dua. Yang pertama fitnah atau ucapan yang merugikan, yang merusak nama baik orang lain. Yang kedua blasfemia itu artinya ucapan yang tidak baik dan mencacat cela keagungan ilahi daripada Tuhan. Itulah blasfemia, itulah hujat, itulah menentang Roh Kudus. Itulah dosa yang tidak diampuni. Dan lewat Alkitab kita akan menemukan ada 3 indikator apakah dosa yang tidak diampuni itu. Dosa menentang Roh Kudus itu kayak apa sih? Dalam Alkitab kita ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya diceritakan bagaimana ada 3 indikator. Seperti kita mengendarai motor atau mobil, di depan kita ada dashboard yang isinya mungkin putaran mesinnya, kecepatannya, indikator bensin atau solarnya, temperatur suhu daripada mesin mobil kita atau kendaraan kita. Sehingga indikator itu membuat kita was-was atau berjaga-jaga ketika ada satu alarm yang bunyi tet, tet, tet. Di situ kita akan berjaga-jaga, berawas-awas sama seperti dashboard yang isinya indikator yang penting buat kita. Ternyata dari sepanjang apa yang Yesus nanti ucapkan menjadi indikator supaya kita berjaga-jaga.
Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam pasal yang sama, pasal 12 ayat 22. Inilah kisah yang melatar belakangi kenapa Yesus berkata demikian kepada orang Farisi, terutama Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jelas-jelas Yesus itu mengasihi orang yang kerasukan setan, sehingga dikatakan dia itu mengalami buta dengan bisu. Yesus jelas-jelas mengasihi dan mengusir setan itu, sehingga orang itu tidak lagi buta dan tidak lagi bisu, bisa berkata-kata. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara, 20 tahunan lebih yang lalu ketika saya masih duduk di kelas 3 SMA bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Salah satu justru pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami ini, para teenager yang baru dipenuhi Roh Kudus, itu justru pelayanan kelepasan. Padahal kami gak cari-cari, tapi ternyata teman-teman di sekeliling kami itu banyak yang terikat kuasa gelap. Entah mereka bermain-main dengan okultisme lah, ilmu hitam dan lain sebagainya. Saya ingat ada satu teman kami pria ketika berdoa menyembah Tuhan seperti ini, tiba-tiba dia manifestasi seperti singa, matanya melotot tajam lalu dia mau nyakar kita. Namanya singa, kalau kucing tinggal kita angkat lehernya. Ini singa, siapa yang berani angkat leher singa? Tiba-tiba dia manifestasi, tapi kita yakin kuasa Roh Kudus, minim pengalaman. Tapi Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, Markus 16, dia akan mengusir setan. Dan kami tengking itu orang itu bisa terpelanting loh. Padahal kami gak pukul. Kami cuma bilang dalam nama Tuhan seorang itu bisa kepelanting jauh. Ada juga di persekutuan itu sebelum kami akhirnya merintis gereja, tiba-tiba wanita teman kami juga, tiba-tiba kayak ular bisa meliuk-liuk badannya menyelinap di antara bangku dan kursi. Kami tengking, kami usir juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan melakukan demikian? Yesus melakukan demikian, memberikan kuasa. Karena Yesus mengasihi orang-orang yang kerasukan setan, kasihan hidup mereka. Diikat begitu rupa. Jelas-jelas Yesus yang menyembuhkan, jelas-jelas Yesus yang mengusir. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa setan Yesus mengusir. Dari sini kita bisa dapat indikator yang pertama, dosa menentang Roh Kudus. Indikator yang pertama perhatikan, terjadi ketika seseorang menganggap pekerjaan yang jelas-jelas dilakukan oleh Roh Kudus. Kita katakan itu dari iblis. Nah, itu dosa menentang Roh Kudus. Kalau jelas-jelas sebuah perkara dilakukan oleh Roh Kudus kepada seseorang, lalu kita tentang itu, jelas-jelas kita menentang Roh Kudus. Itu dosa yang tidak diampuni. Namun, tidak boleh kita ini langsung mengambil kesimpulan bahwa semua mujizat itu selalu datangnya dari Tuhan. Karena Paulus di dalam salah satu suratnya kepada jemaat menulis demikian, hati-hati karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga akhirnya muncul rasul palsu, pekerja palsu, nabi-nabi palsu. Mereka juga bisa melakukan tanda, mujizat. Tapi di ujungnya adalah untuk menyangkal Yesus. Ujungnya adalah spirit antikristus atau antikris. Jadi di satu sisi kita gak boleh menolak pekerjaan-pekerjaan supranatural yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain, setiap jemaat perlu kewaspadaan, perlu hikmat untuk bisa memilah. Oleh karena itu saya dorong nih terutama pemimpin-pemimpin CG kalau Anda hadir. CG leader, kemudian coach TL. Kalau CG Anda didatangin orang yang penuh dengan karunia, bisa merdu buat, dapat penglihatan, dikit-dikit dapat penglihatan, dapat mimpi. Gak perlu minder, inferior. Paulus berkata ujilah segala sesuatu baru pegang yang baik. Bagi pemimpin-pemimpin CG ingat, jangan inferior. Karena yang diberikan wewenang oleh gereja Mawar Sharon adalah Anda, bukan orang yang baru datang itu. Tapi di sisi yang lain bukan berarti mengabaikan orang yang berkarunia. Anda bisa nguji dulu, ngetes dulu.
Kalau betul karunia-karunia dari Tuhan itu akan membantu menolong pelayanan kita bertumbuh. Bahkan bukan hanya di gereja, di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, karunia Roh Kudus selalu menolong kita. Tapi pemimpin-pemimpin gak boleh inferior. Karena Tuhan punya pemakaiannya masing-masing. Jadi satu sisi kita perlu membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus. Satu sisi kita perlu menguji segala sesuatu. Apalagi di zaman teknologi informasi yang begini rupa. Revolusi industri bukan hanya 4.0, sudah 5.0. Orang apa-apa pakai internet, apalagi pandemi 2-3 tahun yang lalu kita bisa lihat khotbah, dengar khotbah hanya ngeklik saja di handphone kita. Dan disitulah akhirnya banyak jemaat yang tidak dewasa dibingungkan bahkan disesatkan. Karena hanya bersifat kagum saja dengan pengajaran atau dengan tanda-tanda yang dibuat. Belum tentu mungkin orang itu takut Tuhan, cinta akan Tuhan. Sehingga 4 pertanyaan ini akan menolong kita membedakan mujizat dari Tuhan atau tidak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi orang itu sebelum alami mujizat? Jadi kalau mau ngecek, tanyakan yang pertama ini, gimana ya orang yang kita layani atau orang yang seseorang layani sebelum mengalami mujizat. Di cerita Yesus orang ini kerasukan setan sehingga bisu dengan tuli. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi orang itu setelah alami mujizat? Kita cek juga. Ini berlaku nanti, penting untuk panduan Anda nanti. Karena sana sini kadang ada yang sesat, kadang ada yang betul-betul murni dari Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi orang itu setelah alami mujizat? Dalam ceritanya yang ditulis tadi, orang itu terbebas, melihat, dan akhirnya bisa berkata-kata. Lalu pertanyaan yang ketiga yang perlu ditanyakan, siapa yang melayani orang tersebut? Jelas-jelas yang melayani di cerita ini Yesus. Dalam hidup Anda nanti, satu saat Anda lihat tanda mujizat heran. Orang mengalami kesembuhan mungkin dicek dulu. Siapa yang melayani? Apakah orang itu, Yesus akhirnya berkata nanti di dalam ayat berikutnya, setiap pohon dikenal dari buahnya. Lihat dulu orang itu, gimana keluarganya, gimana pernikahannya. Dia hidup dalam kesetiaan atau dalam perselingkuhan, perzinahan atau tidak. Bagaimana pekerjaannya, jangan-jangan dia tukang menipu. Dia menggelapkan uang dan lain sebagainya. Dicek dulu karakternya. Karena bukan hanya karisma atau pengurapan, karakter pun butuh dicek. Sehingga kita bisa memilah apakah itu mujizat dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Nah itulah sebabnya kalau pembicara-pembicara atau hamba-hamba atau siapapun yang dari jauh kadang kita sulit mengenalnya. Hanya karena sekedar kagum saja. Kadang-kadang kita bisa tertipu dengan apa yang tampak di luar. Oleh karena itu di gereja, di komunitas menjadi tempat yang aman untuk kita bisa saling kenal, dikenali dan mengenal. Supaya kita gak disesatkan. Yang terakhir, siapakah yang dapat kemuliaan? Itu yang perlu kita tanyakan. Kalau seseorang melayani, orang disembuhkan, orang menerima kelepasan dari kerasukan karena pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan endingnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu yang benar. Tapi kalau endingnya adalah untuk keuntungan yang melayani atau untuk keuntungan beberapa orang, itu keliru, itu sesat. 4 pertanyaan ini bisa menolong kita untuk memilah. Sehingga satu sisi kita terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus, kita gak menentang. Tapi satu sisi kita bijaksana karena tak semua tanda mujizat heran datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kepekaan. Salah satu dari 9 karunia Roh Kudus yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 12, salah satunya adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Disitulah sebabnya kenapa kita perlu bergantung kepada pribadinya. Disitulah sebabnya kenapa bulan Juni ini menjadi topik pengajaran yang sangat penting. Karena berbicara mengenai hidup kita menjadi bait Roh Kudus yang diurapi. Karena tanpa ketergantungan kita kepada Dia, kita mudah disesatkan di sana sini. Betapa perlunya kita bergantung dan dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Supaya kita gak salah belok dalam perjalanan yang berakhir mungkin kepada sesuatu yang menghancurkan atau mencelakakan hidup kita. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, penjelasan Yesus. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Di luar konteks ini sedikit, tapi ini menjadi gently reminder buat kita, pengingat kita. Di mana ada perpecahan, sebentar lagi ada kehancuran.
Kalau pernikahanmu dibangun di dalam hati yang jauh, hati yang pecah, curiga, atau dosa yang tersembunyi kau lakukan, bentar lagi kehancuran menimpa keluarga rumah tangga. Kalau di tempat pekerjaan kita kaya dengan spirit perpecahan, bentar lagi usaha itu bangkrut, kolaps, dan hilang lenyap. Bahkan kalau di dalam pelayanan gereja ada spirit perpecahan, sebentar lagi pelayanan itu gak lama. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah bagaimana melihat perbedaan menjadi sebuah potensi yang konstruktif untuk membangun. Perbedaan gak selalu berujung kepada kehancuran. Tapi menjadi gentle reminder buat kita, meskipun bukan konteks ini Yesus berkata, tetapi minimal kita ingat, karena kerajaan yang terpecah pasti binasa, kerajaan atau bangsa. Kota terpecah tidak dapat bertahan, bahkan yang lebih kecil lagi, rumah tangga atau keluarga terpecah, pasti gak bisa bertahan. Mau yang gede kayak kerajaan bangsa, mau seperti kota, mau seperti yang kecil rumah tangga. Kalau ada spirit perpecahan gak bisa bertahan, pasti akan hancur. Kita perlu menjaganya. Lalu ayat 26 lebih lanjut Yesus berkata, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus ngajak orang Farisi itu berpikir lebih dalam. Mari kita juga berpikir lebih dalam. Yesus pakai 3 kata jika. Dalam Alkitab kita bahasa Inggris pakai kata if. Salah satunya adalah kalau. Kalau juga jika. Ada 3 kondisi jika membuat kita merenung dan ternyata kita menemukan indikator yang berikutnya. Jika yang pertama, jika iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Ayat 26, Yesus berkata kalau aku ngusir iblis dengan iblis yang gak mungkin, gak make sense. Kondisi kedua Yesus berkata jika aku mengusir setan, iblis dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Kalau gitu dengan kuasa mana pengikutmu orang Farisi mengusir setan? Tidak semua orang Farisi itu jahat. Ada orang-orang Farisi akhirnya bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan. Salah satunya Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi. Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus mengenai lahir baru. Kalau engkau gak dilahirkan dari air dan roh, maksudnya itu lahir baru, engkau gak mungkin masuk kerajaan sorga. Gak semua orang Farisi jahat. Bahkan orang-orang Farisi juga ada orang-orang yang diberikan karunia atau punya keberanian untuk mengusir setan. Yesus berkata, kalau ada orang-orang Farisi yang ngusir setan, masa ngusirnya dengan kuasa setan? Pastikan juga minta ke Tuhan. Bukankah pengikutmu minta demikian kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, perkataan if, yang ketiga, jika aku mengusir iblis dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau Roh Kudus itu turun, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, kerajaan sorga itu sudah datang. Nah jemaat Tuhan, saya berharap kita bertumbuh dalam pengertian. Setiap kali kita baca Alkitab lalu ada kata-kata sorga, kerajaan sorga, terutama dalam kitab Injil. Itu bukan hanya sekedar sorga, tempat untuk kita ke sana yang tak ada penderitaan, tak ada tangis. Adanya tawa dan sukacita, jalannya emas, penuh dengan batu-batu berharga, katanya penulis Wahyu berkata. Memang betul sorga itu nyata, surga dan neraka itu nyata. Tapi berbicara mengenai kerajaan sorga bukan hanya nanti. Setiap kali kita baca Alkitab, terutama di kitab Injil, selalu ketika ada berkata kerajaan sorga, kita perlu tahu bahwa kerajaan sorga itu bukan sekedar tempat, tapi sebuah kondisi di mana kita menempatkan Yesus yang pertama sebagai Tuhan, Lord. Lord itu yang pemilik. Yang kedua menempatkan dia sebagai Raja. Raja itu yang punya otoritas tertinggi. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kita mengakui kedaulatan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kerajaan sorga itu sudah ada dalam hidup kita.
Dan kerajaan sorga terus akan mengalami eskalasi peningkatan sampai nanti Yesus datang kedua kalinya. Tapi kerajaan sorga sudah dimulai. Kapan? Bahkan 2000 tahun lalu ketika Yesus melayani di atas muka bumi. Ketika orang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Kerajaan sorga itu sudah ada. Meskipun nanti akan sampai kepada kesempurnaannya ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi dimulai ketika setiap kita menyerahkan kontrol hidup kita. Kita berkata, Roh Kudus, tuntun hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah dalam hidupku. Kerajaan sorga itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan Yesus menjelaskan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Jadi setiap kita perlu tahu bahwa kita perlu menempatkan Tuhan, Yesus kita sebagai Tuhan, Lord. Yang kedua sebagai King atau sebagai Raja yang punya otoritas. Dari sini kita memperoleh indikator yang kedua. Dosa menentang Roh Kudus bukan sekedar keraguan sesaat. Tetapi kondisi menetap yang terus-menerus menentang pekerjaan Roh Kudus untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup. Jadi dosa menentang Roh Kudus itu bukan kesalahan yang sebentar, yang sesaat, bukan. Tapi yang terus-menerus kita nentang pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak mau yakin Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Kita tentang terus. Barulah itu menjadi dosa yang menentang Roh Kudus. Yang tidak bisa diampuni di dunia ini tidak. Dalam kekekalan pun tidak. Karena bagaimana caranya kita bisa masuk surga kekekalan. Pribadi yang menuntun kita kenal Tuhan Yesus, Roh Kudus, kok Roh Kudus kita tolak lah, bagaimana kita bisa kenal Yesus? Sebuah kondisi yang selalu kita tolak, menentang pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita gak bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Namun kabar baiknya, setiap kita yang mengakui Yesus, menempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita, kita aman dari dosa menentang Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni. Pertanyaannya, sudahkah kita terus menempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja? Sudahkah kita terus menyerahkan kontrol hidup kita di tangan dia? Karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia adalah pemegang otoritas tertinggi. You are my Lord, you are my King. Roh Allah berkuasa, kerajaan sorga datang dalam hidup kita. Ternyata orang Farisi menolak semua tanda-tanda. Baik Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Baik ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Orang Farisi tetap gak mau percaya. Bahkan nubuatan-nubuatan perjanjian lama, karena orang Farisi itu pandai. Perjanjian lama mereka juga gak mau percaya Mesias sudah datang. Jadi tanda apa lagi yang bisa meneguhkan mereka, bahkan sampai tanda yang paling puncak, yaitu Roh Kudus. Lewat pelayanan kuasa Roh Kudus Yesus melayani pun mereka tolak. Gak ada lagi tanda yang bisa meneguhkan atau mempertobatkan mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata dosa jenis ini gak bisa diampuni. Lalu kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena diucapkan mulut, meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan juga metafora mengenai hati, gambaran hati. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya atau perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Apa yang orang katakan, tindak tanduk orang di luar itu gak jauh-jauh, itu mencerminkan hatinya. Kalau hatinya berisi hal-hal yang baik, pasti yang keluar itu sesuatu yang baik, berguna dan membangun. Bahkan katanya bisa dilihat dari pancaran wajahnya. Bisa lirik kiri kanan kita sebentar saja, lirik pancaran wajahnya gimana? Memancarkan kasih atau membawa kita jadi gemes lihat orang itu. Ternyata wajah kita kalau kita bercermin juga menggemaskan juga ternyata ya. Yesus berkata orang itu apa yang di luar itu ekspresi apa yang di dalam. Sesederhana itu yes. Apa yang dikatakan kalau orang itu selalu ngomongnya pahit, kecewa, jengkel, hatinya lagi begitu. Apa yang di hati itu kelihatan nanti di luar. Meskipun orang bisa tutup-tutupi sementara, tapi hanya sementara. Tapi kalau perbendaharaan hatinya baik, yang keluar pun baik. Nah pertanyaannya begini, gimana caranya perbendaharaan hati kita atau hati kita itu menjadi sesuatu yang baik. Atau isinya baik-baik semua. Karena apa yang dikeluarkan kan dari apa yang di dalam. Lah bagaimana kita mendepositokan tabungan kita di hati kita yang baik. Supaya ketika kita keluarkan deposito, kita cairkan sesuatu yang baik pula. Lalu bagaimana ya? Ternyata hal itu sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Dan dinyatakan oleh Nabi Yehezkiel. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir. Yehezkiel 36. Ayat 25 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26 perhatikan. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lalu ayat 27 amazing. Rohku, Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Bagaimana cara perbendaharaan hati kita baik. Sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Caranya dari inisiatif Tuhan. Dia sendiri yang akan memberikan hati dan roh yang baru. Caranya gimana? Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita dituntun Roh Kudus menerima Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya kita menyerahkan kontrol hidup kita ke tangan Roh Kudus. Hati kita menjadi hati yang diperbaharui. Sehingga segala sesuatu perbendaharaan di dalam hati kita menjadi perbendaharaan yang baik. Nah kalau sudah baik, tugas kita berikutnya menjaga dengan segala kewaspadaan. Titik mula, titik awalnya kita ketika menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus menuntun kita. Perbendaharaan hati kita baik. Tapi perjalanan berikutnya kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya perbendaharaan hati kita tetap baik. Itulah sebabnya kita harus menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Dari waktu ke waktu kita perlu mengandalkan dia. Menyerahkan setir kemudi hidup kita ke tangan Roh Kudus. Kalau tidak hal-hal yang baik yang ada di dalam hati berubah menjadi buruk dan busuk. Karena kita tidak lagi menjaganya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu indikator yang terakhir berarti dosa menentang Roh Kudus tidak terjadi kepada orang yang telah lahir baru. Lahir baru artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang selalu mawas diri dan memiliki sikap berjaga-jaga. Jadi kalau tadi ketika ayat-ayat awal mengenai dosa yang tidak diampuni kita takut. Aduh jangan-jangan aku pernah melakukan dosa itu. Puji Tuhan berarti hati nuranimu engkau masih dengar. Berarti kalau engkau begitu engkau masih aman. Karena hati nuranimu engkau dengar. Dan checklist tadi membuat kita mengerti indikatornya.
Saya ulangi sekali lagi, indikator yang pertama, dosa menentang Roh Kudus terjadi ketika seseorang menganggap pekerjaan yang jelas-jelas dilakukan oleh Roh Kudus berasal dari setan. Indikator yang kedua, bukan sekadar keraguan sesaat, tetapi kondisi menetap yang terus-menerus menentang pekerjaan Roh Kudus untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Yang ketiga, tidak terjadi kepada orang yang telah lahir baru yang selalu mawas diri dan memiliki sikap berjaga-jaga. Kalau Anda masih takut menyakiti hati Tuhan, berarti terbukti engkau masih mendengarkan hati nuranimu. Terbukti berarti engkau belum melakukan dosa menentang Roh Kudus. Tapi kalau belum bukan berarti tidak bisa kita menentang Roh Kudus. Kalau hari ini engkau masih aman, pastikan kendali kehidupan kita serahkan kepada Roh Kudus supaya kita aman selalu. Terhindar daripada dosa yang tidak bisa diampuni. Sepanjang uraian saya di atas ada 2 aplikasi sederhana yang saya dorong kita lakukan bersama. Yang pertama, mari menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dengan cara perhatikan 3 indikator dosa yang menentang Roh Kudus. Net, ketika alarmnya mulai menyala, berbunyi. Milikilah hati yang terbuka akan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap hari serahkan kontrol hidup kita di tangan Roh Kudus. Kalau perang dunia 1 saja terpicu karena seorang driver salah mengemudikan mobil. Betapa pentingnya kemudi hidup kita. Jangan ditaruh di orang yang salah termasuk diri kita sendiri. Serahkan kepada Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita setiap hari. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan sampai tuntas. Sampai garis akhir. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita.